Halo semuanya, sebelum kita mulai, coba deh ambil napas dalam-dalam sebentar. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang rasanya deket banget sama keseharian kita semua. Sesuatu yang mungkin sering kita rasain secara diam-diam. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kok rasanya kita tuh selalu butuh banget yang namanya distraksi? Kenapa rasanya susah banget atau bahkan nyaris mustahil buat sekedar duduk diam tanpa ngapa-ngapain? Pembahasan kita kali ini penting banget karena ini ngaruh langsung ke cara kita hidup, cara kita berinteraksi, dan gimana kita memproses emosi tiap hari. Yuk kita telusuri bareng-bareng pelan-pelan. Coba deh bayangin pas kamu lagi ngantri di kasir atau lagi nungguin temen di kafe. Terus sadar hati kamu ketinggalan atau lobat. Pernah nggak ngerasa cemas, gelisah, atau ada rasa kosong dan aneh di dada waktu terpaksa harus duduk diam tanpa layar di tangan? Kalau iya, it's totally okay. Kamu sama sekali nggak sendirian kok. Tolong jangan ngerasa bersalah atau ngerasa gagal ngatur diri. Perasaan gelisah kayak gitu tuh respons biologis dan psikologis yang wajar banget dan dialami sama jutaan orang di era modern ini. Ada satu perumpamaan dari para ahli yang pas banget buat ngejelasin ini. Mereka ngibaratin manusia modern itu kayak kaktus. Coba bayangin, selama ribuan tahun berevolusi, otak kita tuh dirancang buat hidup di lingkungan yang tenang, sepi, dan minim stimulasi. Persis kayak kaktus di gurun pasir. Tiba-tiba di beberapa dekade terakhir, kaktus ini dipaksa pindah ke tengah hutan hujan tropis yang tiap hari kebanjiran notifikasi, warna, dan informasi. Otak kita yang aslinya terbiasa dengan kelangkaan, sekarang benar-benar lagi tenggelam dalam banjir dopamin yang gak ada berhentinya. Nah, biar kita bisa lebih paham sama diri sendiri, mari kita ngintip sedikit sains di baliknya. Semuanya itu berpusat di sistem saraf otak kita, peran dopamin, dan usaha tubuh buat terus jaga keseimbangan. Dopamin ini sering banget disalahpahami cuma sebagai hormon kesenangan aja. Padahal fungsinya jauh lebih kompleks dari itu. Dopamin itu yang ngasih kita motivasi, bikin kita selalu nebak-nebak imbalan, dan dorong kita buat terus nyari stimulasi baru. Di saat yang sama, otak kita tuh selalu berusaha keras ngejaga keseimbangan internal yang stabil atau istilahnya homeostasis. Di dalam otak kita tuh, ada sistem yang kerjanya mirip banget sama timbangan. Timbangan antara rasa senang dan rasa sakit. Keduanya diatur di pusat yang sama. Waktu kita dapat stimulasi digital yang asyik banget, kayak dapat banyak likes, nonton video-video pendek lucu, atau baca berita viral, timbangan di otak kita bakal miring drastis ke arah kesenangan. Tapi karena otak kita selalu pengen balik seimbang ke posisi netral, dia otomatis bakal nambahin beban di sisi rasa sakit buat narik timbangan itu kembali ke tengah. Terus, apa yang terjadi pas kita akhirnya naruh HP dan berhenti scrolling? Beban di sisi rasa sakit tadi kan masih tertinggal ya. Akibatnya, kita langsung jatuh ke kondisi yang namanya defisit dopamin. Timbangan otak kita miring ke arah rasa sakit. Inilah penjelasan ilmiah kenapa beberapa detik aja setelah nutup aplikasi, kita tiba-tiba ngerasa hampa, capek secara mental, cemas, atau bawaannya pengen marah. Rasa nggak nyaman yang luar biasa ini akhirnya nyiptain dorongan psikologis yang kuat banget buat langsung nyamber HP lagi dan nyari distraksi baru. Muter aja terus di situ. Sekarang kita lihat dari sisi psikologisnya ya. Defisit biologis yang barusan kita obrolin tadi ternyata klop banget sama insting alami manusia lainnya, yaitu insting buat lari dari perasaan yang nggak enak. Secara psikologis, fungsi distraksi digital kita ini akhirnya berubah. Dia bukan cuma sekedar hiburan waktu senggang lagi, tapi udah menjelma jadi alat pelarian emosional yang super efektif buat lari dari kenyataan hidup sehari-hari. Kalau di dunia psikologi, ini namanya emotional avoidance atau penghindaran emosional. Sederhananya, kita tuh sering banget jadiin layar HP sebagai perisai. Karena gini, keheningan itu kan maksa kita buat duduk berhadapan langsung sama diri kita sendiri ya, tanpa filter. Dan jujur aja, kadang itu nakutin banget. Jadi kita pakai HP sebagai tameng buat ngembungkam suara-suara batin yang berisik. Entah itu rasa kesepian, overthinking soal kerjaan besok, penyesalan masa lalu, atau sekedar rasa nggak nyaman aja. Layar HP seolah-olah nyelamatin kita dari konfrontasi sama diri sendiri. Tentu aja nggak semua distraksi itu jelek kok. Kita cuma perlu tahu bedanya antara distraksi positif dan penghindaran emosional. Distraksi positif itu kayak jeda yang kita ambil secara sadar buat nyegerin pikiran yang lagi penat, sebelum akhirnya kita siap ngadepin masalah lagi. Sebaliknya, penghindaran itu terjadi pas kita secara konstan ngabain masalah buat ngembungkem emosi kita. Peringatan lembutnya di sini, kalau kita terus-terusan kabur pakai HP, kita jadi nggak pernah ngasih ruang buat diri kita tumbuh dan ngelatih ketahanan mental kita loh. Situasi ini jadi makin tricky pas kita sadar satu fakta pahit ini. Media sosial itu didesain nggak secara kebetulan, dan mereka sama sekali nggak netral. Platform-platform ini sengaja banget mengeksploitasi celah neurobiologis dan psikologis yang barusan kita bahas. Mereka sampai rekrut ahli perilaku buat ngerancang aplikasi yang mastiin mata kita terus nempel di layar, bikin kita makin abai sama rasa nggak nyaman kita, dan nenggelamin diri di dalam putaran yang nggak ada abisnya.
Para peneliti aja sampai belak-belakangan nyebut smartphone kita ini kayak jarum suntik dopamin digital. Coba dipikirin, interaksi sosial antar manusia yang harusnya bermakna banget, sekarang disederhanain jadi cuma metrik angka dan validasi digital yang ngasih kita letupan dopamin sesaat. Ditambah lagi sama fitur scroll tanpa batas, yang secara psikologis mirip banget sama mesin slot di kasino, kita dibiarin terus terjebak buat nyari validasi-validasi berikutnya. Dan coba kita lihat dampaknya di kehidupan nyata, 71%. Sebuah riset komprehensif nemuin kalau 71% mahasiswa di Indonesia saat ini ngalamin xenofobia berat, alias rasa takut dan cemas yang luar biasa kalau sampai jauh dari HP-nya. Angka yang gede banget kan? Ini jadi bukti jelas kalau fenomena yang lagi kita bahas ini bukan cuma masalah 1-2 orang aja. Ini udah jadi isu kolektif masyarakat kita yang benar-benar butuh perhatian serius. Ketergantungan masif ini akhirnya bawa kita ke sebuah fenomena yang disebut alone together atau sendirian bersama-sama. Coba deh sesekali perhatiin sekeliling kamu pas lagi di kafe atau ngumpul di ruang keluarga. Secara fisik kita ada di ruangan yang sama, tapi pikiran tiap orang melayang jauh terhubung ke dunia digitalnya masing-masing. Perilaku ngabain orang di depan mata demi layar HP ini tanpa kita sadari pelan-pelan ngerusak kualitas hubungan di dunia nyata. Dan paradoksnya, di era di mana kita bisa terkoneksi 24 jam penuh, kemampuan kita buat ngerasa nyaman dan damai saat lagi benar-benar sendirian justru makin terkikis habis. Oke, dengerin fakta-fakta tadi mungkin bikin pikiran agak sedikit berat ya. Tarik napas lagi. Tenang aja, selalu ada harapan dan jalan keluarnya kok. Kita bisa merebut kembali kendali perhatian kita. Nah, sekarang kita bakal bahas solusi kesehatan mental yang praktis, berbasis sains, yang bisa langsung kamu terapin pelan-pelan. Kita nyebutnya solusi lembut karena tujuan kita di sini bukan buat nambahin beban pikiran kamu, tapi justru buat bantu nyembuhin rasa capek mental kamu di keseharian. Pendekatan pertama yang disaranin para ahli itu lakuin puasa dopamin bertahap. Waktu pertama kali kamu sengaja ngejauhin HP, kamu pasti bakal ngerasa gelisah, cemas, atau bosen yang luar biasa nyiksa. Sadarin aja, itu wajar. Itu bagian dari proses penyembuhan alias gejala penarikan diri. Kalau kamu bisa bertahan dan embrace kebosanan itu, pelan-pelan otak kamu bakal nurunin lagi ambang batas kesenangannya. Hasilnya, kamu bakal bisa lagi ngerasain kebahagiaan murni dari hal-hal yang super simple, kayak sekedar baca buku, nikmatin secangkir teh, atau ngobrol santai sama keluarga. Langkah selanjutnya yang gampang banget diterapin adalah minimalisme digital. Kamu nggak harus sampai buang HP kok, cukup lakuin penyesuaian-penyesuaian kecil. Matikan semua notifikasi, kecuali pesan dari manusia beneran. Sisanya, biarin aja sunyi. Terus coba ciptain zona aman di rumah, misalnya meja makan atau kasur, yang bener-bener bebas dari layar. Dan ini ada satu trik yang super ampuh, ubah layar HP kamu jadi mode grayscale atau hitam putih. Tanpa warna-warni cerah yang manipulatif, HP kamu bakal kelihatan jauh lebih membosankan. Dan ini efektif banget buat motong hasrat impulsif kita buat terus-terusan natap layar. Solusi ketiga buat ngelatih kedamaian batin adalah coba pakai aturan 7 menit. Ini tuh praktek mindfulness harian yang gampang banget. Sisihin waktu 7 menit aja sehari. Coba duduk diam, tanpa suara, tanpa HP. Waktu kamu duduk, perhatiin aja pikiran, rasa cemas, atau memori yang muncul di kepala. Bayangin pikiran-pikiran itu cuma kayak awan yang lagi lewat di langit. Tugas kamu bukan buat ngehakimi awan itu atau lari dari sana. Cukup amati aja. Latihan yang kelihatannya sepele, ini bakal ngelatih otot mental kamu luar biasa kuat, biar kedepannya kamu bisa ngadepin rasa nggak nyaman tanpa harus otomatis nyari pelarian ke HP. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang mudah-mudahan bisa menenangkan. Di tengah dunia modern yang emang sengaja banget didesain buat nyuri perhatian kamu, bikin kamu terus ngerasa kurang dan maksa kamu buat selalu terdistraksi, sadar nggak sih kalau kemampuan kamu buat duduk diam dan ngasih kehadiran penuh, baik untuk dirimu sendiri maupun buat orang-orang tersayang, itu adalah sebuah tindakan pemberontakan yang paling indah dan menyehatkan buat jiwa? Yuk kita pelan-pelan rebut kembali kedamaian kita, pulihkan kesehatan mental kita, dan beranikan diri buat merangkul keheningan. Terima kasih ya udah nyediain waktu berharga kamu buat belajar dan menyelami topik ini bareng-bareng.